Pacarnya Mia menjadi linglung seperti orang kesambet setelah dia pulang dari tugas di luar kota. Mia curiga kalau pacarnya ini diguna-guna oleh wanita yang menyukai pacarnya saat dia bertugas di luar kota. Oh ini Mas. Ini alamatnya, benar. Ini cowoknya, itu cowoknya kali ya? Itu pelapor kita bukan sih? Itu? Iya bener itu Mia kok Mas. Yakin lo? Iya itu Mia bener. Lihat cowoknya pandangannya kosong banget lihat. Tapi gue pernah baca juga, pernah dengar juga gitu. Ada beberapa daerah tertentu yang memang dikenal memiliki kekuatan-kekuatan mistis seperti itu. Jadi pernah gue dengar dulu ada seseorang laki-laki bertugas di sebuah daerah, selingkuh dengan seorang wanita, dia menyakiti wanita tersebut, dia balik-balik ke daerah asalnya gitu ya. Ada bagian tubuh si cowok itu yang tiba-tiba hilang, dia nggak bisa lihat. Pulang-pulang dia tuh kayak orang kesambet, kayak orang stroke gitu. Dan ini jangan-jangan, oke kita turun yuk, yuk. Permisi. Misi, assalamualaikum. Salam. Oke, ini Mia, betul? Iya, Mas. Oh, ini pacar kamu yang kamu ceritain? Iya. Namanya siapa? Tony. Tony. Oke, jadi Tony ini jadi begini tuh sejak berapa lama sih? Semenjak dia tuh pulang dari tugas dari luar kota. Semenjak dia pulang tugas dari luar kota. Dia pernah cerita kalau dia tuh pernah ditaksir sama cewek. Pernah ditaksir sama cewek? Iya, di sana, di tempat dia tugas dinas di luar kota. Terus sama dia cintanya ditolak, Mas. Oh cinta ceweknya ditolak. Cinta ceweknya ditolak. Oh dia cerita semua gitu. Terus Dia pernah cerita kalau ceweknya tuh ngajak dia nikah. Oh cewek itu ngajak dia nikah? Iya. Terus dia bilang nggak kalau dia udah punya pacar? Bilang. Ceweknya tetap mau sama dia, Mas. Tetap ngotot mau sama dia? Terus dia cerita lagi, katanya kalau dia cintanya ditolak, dia bakal ngancem hidup aku sama hidupnya dia, Mas. Oh, sempat ngancem itu ceweknya? Mas jangan diem aja, Mas. Saat Mia menunjukkan benda-benda kenangan mereka berdua, ada sedikit respon dari si cowoknya ini, dari Tony. Dia kayak mau ngomong. Itu apaan? Apa itu? Ini boneka, Mas. Boneka maksudnya? Jadi itu dulu aku takut banget sama ular, dan dia ngasih boneka ular ini supaya aku nggak takut sama ular. Sayang, kamu ingat kan boneka ini ya? Dia nangis, dia netes air mata, dia nangis. Mungkin dia bisa dengar kali Mas. Dulu tuh aku Dia nangis loh. sama ular, Mas. Aku takut banget Mas sama ular. Dia reaksi. Dia reaksi. Dia mau ngomong sesuatu. Mas, kamu beliin boneka ini supaya aku nggak takut lagi sama ular, Mas. Ada satu lagi. Mas, kamu ingat yang ini kan, Mas? Dulu aku sering dibully, Mas. Dulu aku sering nangis, kamu datang, ngasih tepuk tangan. Sampai kamu ngelakuin air mata aku kayak gini, Mas. Sadar dong, Mas, ngomong, Mas, jangan diam aja. Atau kita bawa ke ini kali, ke ustadz atau ke orang pintar apa gimana kali ya? Di Ruki, iya nggak tahu. Nggak, soalnya kalau kayak begini ini bukan penyakit, orang-orang badannya segar kok. Ini menurut gue ini kayak kesambet deh, ini kayak ada yang jahat sama dia deh. Nggak mungkin sih Mas, mungkin ini kayaknya emang dia sakit aja kali. Ya kalau sakit, masa masih muda gini nggak mungkin dia stroke kan? Mas, bangun dong, Mas, sadar dong. Tiba-tiba datang seorang wanita dari luar dan katanya wanita itu adalah... Ada apa ini rame-rame? Kok ada kamera juga? Ini Mia. Ini sepupunya Mas Tony, Mas. Apa? Ini sepupunya Tony. Sepupu Mas Tony, oke. Iya. Mia, jelasin ini ada apa? Mas Tony dari tadi nggak mau makan, dia susah makannya. Oh, cuma gara-gara itu. Mau dia? Mau kok. Tapi tadi sama aku nggak mau, susah banget. Mau kok. Lagi kan yang apa nih ya? Coba lagi. Mas makan ya, Mas. Aku pengen kayak dulu lagi, Mas. Pengen kayak dulu. Kamu mau kan, Mas?
Sama dia nggak mau. Kok sama cewek itu dia mau disuapin. Sementara sama ceweknya sendiri ya, sama Mia, cowoknya nggak mau disuapin. Kayak kesel dia, kayak benci sama ceweknya sendiri. Tuh, berarti bisa jadi kata cerita kamu, cewek itu, cewek yang suka sama dia itu, apa ya, bikin dia itu begini, dan juga bikin dia tuh nggak mau sama kamu. Mungkin sama sepupunya mau. Ya mungkin ini karena saudaranya, makanya dia mau. Apa benar-benar diguna-guna mas, buat jadi lupain aku mas. Ya bisa jadi sih. Bisa jadi dia kesambet kayak pandangan apa pikiran dia ke kamu dikosongin. Cuman kok kenapa dia jadi nggak sadar begini gitu loh. Oke, kamu sepupunya dia ya berarti? Iya, aku sepupunya Mia. Tapi Mas Tony sayang kok sama Mia. Nih buktinya nih. Kemarin aku videoin Mas Tony. Di mana? Di rumah. Ini buktinya ngomong kok Mas Uya. Oke. Kamu benar gak inget sama Mia? Mia, Ton, pacar kamu yang kamu pacarin dari SMA. Ini loh, Ton, ini fotonya nih. Kamu datang ke sini emang mau ketemu dia apa gimana? Enggak mas, dia emang di sini. Dia tinggal di sini sama Mas Tony. Tinggal sama Mas Tony? Iya. Udah dari dulu? Dari semenjak dia kayak gini. Oh, dari semenjak Mas Tony sakit kayak begini? Dia tinggal di sini? Iya, dia tinggal di sini. Dia disuruh mamanya buat ngejagain Mas Tony. Ya udah Mia, kamu nggak usah repot-repot urus Mas Tony deh. Yang penting kamu transfer uangnya ke aku pasti urus dia kok. Maksudnya transfer uangnya? Ya jadi Mia sering transfer ke aku juga, tapi Iya. masih ada kurang-kurangnya kayak gitu. Buat apa? Transfer buat apa nih? Biaya pengobatannya Mas Tony kok. Tapi Mas Tony-nya nggak ada perubahan apa-apa. Dia masih kayak gini aja. Oh, kamu sering transfer ke sepupunya Tony ini untuk aku- biaya? Iya, untuk biaya berobatnya dia. Tapi sampai sekarang nggak ada perubahan apa-apa. Ya udah kamu transfer aja, uangnya kurang nih. Ada yang membuat saya sedikit curiga justru sama si Tiara ini yang mengaku katanya sepupunya. Saat dia bicara soal transfer. Jadi saya baru tahu kalau Mia ini suka transfer ke Tiara untuk biaya pengobatan pacarnya. Ini mungkin yang ngejahatin katanya juga pasti orang yang udah hebat banget. Jadi kamu harus sabar ya Mia. Kamu bawa dia ke orang pintar gitu? Iya, Pakai uang. iya. Yang selama ini yang biayain ini Mia. Kenapa nggak orang tuanya dia? Tony, Kak, lo bulan ini belum bayar utang lo nih. Nih, per bulan 5 juta. Ini apa lagi nih, Mas? Iya, sorry abang, siapa bang? Saya disuruh bos saya, Mas. Saya suruh nagih ke Tony, dia punya utang 100 juta. Hah? Per bulannya 5 juta. Utangnya besar loh, 100 juta. Pas saya nggak mungkin ngutang mas. Dia Ah, buat ini apa? buktinya ada, Mbak. Terus dia utang buat apa mas? Dia utang sama Sama bos saya. 100 juta, buat apa? Saya nggak tahu. Tanya Tony-nya buat apa. Udah berapa lama dia nggak bayar? Sementara sih udah 3 bulan, ini belum bayar nih. Cicilan per bulannya. Kan? Ngomong lu jangan kayak orang sawan kayak begini lo. Dia udah 3 bulan mas kayak gini. Iya, sama. Dia juga 3 bulan udah nggak bayar-bayar ini. Oh tunggu, jadi dia udah kayak begini 3 bulan ini? Iya, dia Udah 3 bulan ini, sambat begini, dan 3 bulan ini juga dia nggak bayar? Iya, nggak bayar. Ya udah, Mia, Mas, saya ke dalam dulu. Kok bisa sama ya? Dia udah nggak bayar utangnya itu 3 bulan, tapi dia juga seperti orang kesambat, orang linglung ini sudah 3 bulan. Lo kirain beliin mobil buat cewek lu aja, jadi begini lo. Cewek siapa? Ya, tanya dia. Bilang sama bos saya begitu. Oh jadi dia minjem duit 100 juta itu untuk Buat ceweknya mas katanya. buat cewek, ya berarti dia jangan-jangan minjem duit buat mobil, dia punya cewek lain kali. Lah, si Mia nggak ngerasa punya mobil, dia buat siapa ini? Mungkin buat dia sendiri kali mas. Mobil yang di depan soalnya juga sama, baru 3 bulan juga Oh, dia mobil beli. yang depan itu baru 3 bulan. Iya. Pokoknya saya disuruh nagih mas. Iya, Dia iya, punya oke. 100 juta. Udah. Ya saya tahu pak, tapi kondisi pacar saya lagi kayak gini pak. Ini Perhatiin dong. cuma modus doang ini. Ton, Udah Pak, dia lagi sakit Pak. besok saya akan balik lagi nih. Iya Pak, iya Pak. Permisi. Mas, ayo kita bawa ke dokter aja mas. Ke rumah sakit. Dan saya juga kaget, saya baru tahu kalau ternyata selama 3 bulan ini cowoknya seperti ini, ternyata dia nggak pernah dibawa ke rumah sakit. Saya tanya dong sama Mia, kenapa? Pak nggak boleh sama Tiara. Nggak boleh sama Tiara? Iya katanya ini rumah Siapa sakit dibawa ke rumah sakit? medis. Ya kita bawa ke rumah sakit aja. Iya, Mas Tony itu harus dibawa ke orang pintar. Dia tuh nggak bisa ke Oh, rumah jadi sakit. selama ini yang melarang dia bawa ke rumah sakit itu kamu? Iya, karena ini tuh bukan penyakit medis. Oh, tapi buktinya nggak sembuh-sembuh. Ini pasti bakalan sembuh, saya jamin. Oke, selama ini uang dari kamu. Dari saya, oke. Mia,
Kamu tuh tinggal transfer aja ke orang pintar itu. Tapi hasilnya mana? Dia masih kayak gini. Iya, nggak secepat itu, Mia. Ya udah, yuk kita bawa ke rumah sakit aja yuk, bawa ke rumah sakit aja. Tony ini tuh pasti bakalan sembuh, Mia. Kita ke rumah sakit siapa tahu dia udah sembuh. Bisa sembuh. Dia bukan penyakit medis, Mbak. Dia bukan penyakit medis. Kata siapa? Udah nanya ke dokternya. Mbak nggak tahu apa-apa dan Mbak diam aja. Tapi kok Tiara nih makin kelihatan emosi. Dia malah kelihatan banget ini aslinya Tiara nih, dia marah-marah sama Mia. Dan lo, Mia, lo nggak pantas jadi ceweknya dia. Karena lo nggak becus merawat dia. Kenapa kamu marah sama aku? Selama ini aku mau ngurus dia, tapi kamu yang ngelarang. Hei Mia, karena lo nggak becus, ngerti nggak? Makanya gue pengen ngerawat Mas Tony. Lo sadar nggak sih, Mia? Lo sadar nggak sih lo nggak bisa merawat Mas Tony? Lo kenapa jadi marah-marah gini sama dia? Gue cuma pengen bawa Tony ke rumah sakit, apa jadi lo emosi kayak begini? Penyakit dia sebenarnya apa? Iya, kemarin dia nggak mau makan, sekarang dia mau makan kok. Berarti ada kemajuan kan Mas ya? Ya sekarang ya mendingan kita bawa ke rumah sakit biar di MRI di. Aduh Mas, ini tuh udah pasti karena kemarin tuh saya nemuin burung hitam itu di tasnya dia sendiri. Jadi ini tuh bukan penyakit medis. Burung hitam maksudnya? Terus udah Mas pulang aja, mending saya bawa dia ke orang pintar aja deh. Mas pada ribet semuanya. Ayo Mas Tony. Wah, jangan lupa transfer. Enggak, gini. Oke, gue ikut boleh ke orang pinternya? Lo ngapain pada ikut? Pada bikin ribet aja. Ikut dong, emang kenapa? Loh, ini Saya pacarnya. Lo nggak becus di sini, gua yang ada yang becus. lo tutup-tutupi, Gak berarti lo ada bohong. yang gua tutup-tutupi. Ya kalau nggak ada lu kenapa? Karena kalian semua bikin ribet saya di sini, ngerti nggak? Ya udah, berarti ada yang lo tutup-tutupi dong. Iya, benar kan? Oke, ya udah kalian sekarang tunggu di sini. Kita boleh ikut nggak, orang pintar? Iya, tunggu sebentar di sini. Dia yang telepon siapa sih? Itu kenapa sih kok sepupunya kayak gitu banget? Ayo, Kita boleh ikut? ya udah ikut. Ya udah. Loh, dia kayak benci banget sama pacarnya. Kamu ngakuin sesuatu kesalahan kali enggak? Enggak mas, aku nggak ada masalah Mungkin apa-apa. kok kayaknya dia bener benci banget sama lu, kayak dipegang sama lu aja nggak mau. Apa sih? Mau kemana sih? Gue mau ikut, dia pacar gue. Udah, lo mending di mobil yang lain tuh kan banyak sama temen-temen. Ya udah ikut ini. Tapi serius, semenjak pacar lu sakit kayak gitu nggak pernah dibawa ke rumah sakit? Nggak pernah mbak. Nggak dibawa ke rumah sakit kenapa? Nggak boleh sama Tiara itu. Sepupunya itu nggak boleh. Lalu kan pacarnya. Gimana aku mau ikut mas? Setiap aku mau ikut dia marah-marah kayak gitu, kayak tadi. Kayak barusan ya. Iya. Tapi itu orang kayak punya kepribadian ganda ya. Tuh mobilnya berhenti tuh depan. Ini kali rumah-rumah orang pintarnya. Tuh, mobil yang dia pakai itu baru dibeli kapan? Aku sih kurang tahu belinya. Cuman kamu tahu dia punya mobil itu? Pas dia sakit. Oh, 3 bulan yang lalu kamu baru tahu dia beli mobil. Tapi nggak tahu beli mobilnya mungkin udah dari sebelum-sebelumnya. Iya. Nah, mungkin nggak beli mobil ini pakai uang yang tadi diutangin ditagih sama debt collector. Aku nggak tahu. Tapi tadi debt collector bilang katanya uangnya buat beli mobil ceweknya. Tapi bisa jadi dia cuma ngada-ngada sih ya. Yuk, kita parkir belakang mobilnya aja tuh persis itu. Mas aku mau bantuin dia keluar mas. Iya, pepetin mobilnya dong. Katanya kamu masih. Kamu bantuin. Iya aku mau bantuin. Pas kita mau masuk, tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang seperti Aduh Mia, Aku mau bantuin. Ya udah biar gue sendiri, lu percaya aja sama gue. Ya aku mau bantuin. Ya udah, kayak gitu banget sih. Ya, ini ada apa rame-rame? Cuma ini aja yang boleh masuk, kalian tunggu di luar semua ya. Aduh Mia, awas ah. Saya mau ikut masuk. Saya Lu tadi denger gak sih apa kata dukun tadi? Saya pacarnya mbak. Aduh, aku udah tunggu sini bu. Kalian pergi, saya suruh ini yang masuk. Kalian ngerti nggak? Aneh banget pasti ada apa-apa. Maksudnya masih kita nggak boleh masuk sih. Tapi dia ke kanan. Ini ada pintu buka. Pintu buka. Seru banget. Saya buka, ya ampun dalamnya. Aduh.
sih aneh? Lah. Dia pergi. Kemana kira-kira? Saya nggak tahu tuh tadi orang pintar tadi kayak pergi. Mau ngambil apa ya? Kita tetap ngintip, tiba-tiba dari belakang. Wah, fokus apa? Ngintip di sini. Kalian pergi. Maaf. Pergi sekarang juga. Iya Pak. Mas, tapi saya pengen masuk. Lagian sih lu nggak bisa marah. Kenapa lu kok gua jadi lu sih? Udah marah-marahin tuh. Karena ada sepupunya, Mbak. Di sepupunya tapi nggak pulang aja kayak gitu kok. Karena aneh, sama lu kok dia nggak mau dipegang. Disuapin juga nggak mau. Apa lu melakukan kesalahan sama cowok lo? Aku nggak ngapain apa-apa. Aku nggak Sampai ngelakuin dia kayak kesalahan. Aku salah ngeluarin uang 10 juta buat dia. Setiap perawatan ini Iya. ditransfernya ke rekeningnya Tiara sepupunya. Iya. Masa 10 juta untuk betulin orang? Mas, itu. Pergi dari sini. Kamu ngerti nggak? Tapi kan saya pacarnya, Pak. Kenapa saya nggak boleh masuk? Nggak bisa. Udah pergi. Saya nggak ada urusan dengan ini. Pergi aja deh. Enggak, ini orang kayaknya emang sakti beneran sih. Kok dia bisa tahu kita masih di sini sih? Ya tau lah, pasti dia ngintip dulu kita di sini, Oh, Mas. karena dia ngeliat mobil kita. Udah Iya, kayak gini udah, aja. nggak percaya Kayak gue gini. gitu-gitu Mobil kita mau menarik perhatian karena besar dan putih. Sekarang kita pergi aja, kita repeat tapi lu yang turun dari. Oke, gue turun deh. Gue Iya. pergi nih. Ini kayaknya emang akal-akalan dia aja dah. Jadi gue turun ya. Oke, tim ada ngikutin gue satu kan? Ada. Ada. Oke deh, mobil kita menjauh aja dari rumahnya. Saya minta untuk Risa bersama kameramen untuk mengintai. Kita aman udah jauh dari rumahnya sini ya. Oke, Risa tapi suruh hati-hati dong. Risa video call. Risa. Gimana Risa? Oke, kita agak jauh dari rumah ya karena gue nggak ada ketahuan lagi. Lu hati-hati ya, Riz. Oh iya, gue di seberang kok. Gue di seberang karena gue ini ketutupan pohon besar nih biar nggak ketahuan banget. Tuh, dia keluar. Siapa keluar? Siapa Tiara keluar. Tiara keluar sendirian. Oh iya. Mbak Dukun. Kayaknya kita ada motor kan? Ada motor? Oke, kita ikutin naik motor ya, Mas. Tuh, si cowoknya Mia, Toninya Gue nggak ngerti, dia cuma keluar berdua masih dukun-dukun ini. keluar berdua mereka. Dia bawa cangkul, Mas. Hah? Gue cangkul. Bawa cangkul. Jangan-jangan calon suami saya dia apain, Mas? Hah? Dia apa-apain? Ini yakin sepupunya si Tiara ini? Maksudnya gue ngikutin dia dulu ya, maksudnya. Iya, lu ikutin kita gimana nih? Kita mesti gini. Orang ya lu ikutin dia kan ini orang pintar udah pergi dukunnya. Kita ke balik rumah itu lagi. Yuk balik rumah itu lagi. Yuk. Mas, tolongin, Mas. Gue jadi inget ini deh. Tapi Tiara ini benar-benar sepupunya. Dia nggak ada maksud jahat kan? Karena ini mobil kok yang tadi kan nyetir Tiara. Karena inget gak? Kasus mayat ditemukan di dalam tong waktu di Bekasi. Tahu kan kasusnya? Itu kan ternyata si cowok yang punya mobil yang dibunuh itu, ya, itu dipancing buat pacaran sama si cewek kan, inget gak? Mas, tolongin, Mas, tolongin. Enggak, stop kita di sini aja sini. Yuk, kita turun. Yuk, kita turun. Udah, stop sini aja, stop, kita turun. Yuk, kita turun. Ini sih agak mistis ya. Pas gue ikutin dukun ini, tiba-tiba cuaca mendung. Tapi ini nggak apa-apa nih. Itu cowoknya normal, cowoknya sehat. Dulu, itu cowoknya sehat. Jangan. Aku mau nyamperin, Mas. Jangan dulu. Aku mau nanya. Itu cowok kamu tuh. Cowoknya biasa aja loh. Cowoknya kayak sakit tuh. Dia bisa nyetir mobil sendiri loh. Ya, yuk kita ikutin. Yuk ikutin. Kita ikutin ini perjalanan agak jauh dari dia terang, cuaca terang sampai mendung. Gimana dong nih? Udah mendung banget. Si Risa juga naik motor lagi dia tadi ya ngikutin ya. Mendung loh. Terus ikutin cowoknya. Yuk ayo dong, ngebut di depan. Dia masuk ke sebuah kafe dan di situ dia menemui seorang. Dia ngapain ke kafe ini, Mas? Gak tahu, dia pasti menemui seseorang sih. Itu siapa, Cewek. Mas? Jangan dekat-dekat.
Terus dia kemana soalnya? Ternyata dia berhenti di sebuah kebun, terus dia nggak lama dia nyangkul plastik hitam yang dibawa dia. Aduh itu dia mencuri mental dulu ya, gue telepon Mas Uya dulu ya. Kita masukin orang dong buat mintai di dalam nih. Risa video call ke gue. Maksudnya itu dia ketemu sama orang, gue nggak tahu itu siapa orangnya. Dia masuk ke... Nih, Risa lagi ngikutin dukun itu ya, sama si sepupunya cowok lo. Dia masuk ke kebun-kebun ini. Jangan-jangan dia mau berbuat jahat sama cowok aku, Mas. Tapi kan cowok kamu udah kita lihat nih, dia baik-baik aja kan di dalam kafe ini dan dia ketemu cewek malah sekarang. Oke, Riz. Gue Sherlock lo, gue ada di sebuah kafe, ya. Kita lagi ngikutin dan lo harus tahu kalau cowoknya itu normal, sadar, ya. Lo kesini, gue Sherlock. Dia nunjuk kita. Apa kabar itu bisnis kita yang di luar kota kemarin kamu urusin gimana sih? Oh, yang bisa sih Kamu kemarin. mana bisa lama banget. Sayang, kamu kok tambah cantik sih hari ini. Kamu bisa aja. Kamu tahu nggak sih kedatangan aku ke toko sini ngapain? Apa? Transferin aku duit. Kamu mah duit mulu. Cowok lo minta transfer uang. Kok Mas serem begitu sih, Mas? Mereka ada hubungan apa sih, Mas? Ya nggak tahu, jelas-jelas nih gue bilang sih, lo dibohongin sih. Cowok lo berarti nggak sakit. Dan ini kalau dari mesra begini apa menurut lo? Pacaran kali kan? Kayak gitu kira-kira ngeliat nggak ya? Coba. Lah kok hilang? Mas. Tapi motornya ada loh. Nanti dia nggak jauh nih, Mas. Loh. Itu bukan cangkulnya. Ini motornya. Orangnya kemana ya? Allah. Nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Hah? Dia kemana sih? Lo ikutin gua kan? Hah? Jawab lo jujur, lo ikutin gua kan? Enggak dari mana tadi gua lihat lo? Jujur nggak? Ini sekarang lo pulang. Daripada nanti gua dukunin lo, mau? Sekarang lo pulang, cepetan pulang. Cepetan pulang. Ayo, banget sih, jangan. Oke, santai dong. Ya udah cepetan, jangan ya. Ayo Mas, pergi, cepetan. Itu nggak lama mereka pergi dan gua pun masih mengintai Tiara dan Mbak Dukun ini. Masa kamu nggak bisa? Udah deh, Untuk ya. usaha kita ke depannya kok. Iya, apa sih yang enggak buat kamu aku transferin ntar. Oke. Makasih ya. Iya. Ini cewek ini kelihatan banget kalau dia itu suka memberikan si Tony ini uang, mentransfer Tony uang. Tapi hubungan antara Tony dengan si wanita ini apa kita nggak tahu. Kayaknya dia curiga deh. Dia tahu deh kalau kita ikutin. Dia nggak ngeliat kan tapi. Wow, mampus kita. Di situ gue ketahuan dan gue ditegur dong. Ya udah, mau gimana? Dia emang jalannya cuma ini doang kok. Bilang aja lo ngintilin gue dari tadi, iya kan? Kalau enggak, kenapa? Lo buktinya lo jelas-jelas di belakang motor gue kok. Lah, ya buktinya. Udah, jujur aja deh lo, jangan kebanyakan ngelak. Ya udah, emang gue mau pergi, lu nya aja yang jalannya emang sama kayak gue kali. Lah, buktinya dari udah, berisik deh. Ya orang udah stres kali ya. Emang ini jalan punya nenek moyang? Lo apa? Emang lo doang yang bisa lewat? Bye. Akhirnya gue balik dan gue gabung bersama Mas Uya dan tim. Coba kita tes deh, masuk penggoda, ya. Selagi-lagi ada cewek ini, responnya gimana? Dia ngelirik nggak? Duduk aja sekitar situ. Ya jadi aku harus kasih alasan juga kan sama suami aku. Iya, Kamu benar. tahu dia banyak nanya. Ngelirik loh, ngelirik. Serius, Mas? Minta hati. Ngeliatin apaan sih?
Enggak, kok nggak ngeliatin apa-apa. Ah, bohong nih. Enggak ngeliatin apa-apa. Serius. Tunggu bentar deh. Ini tetap loh, cowok lo ngelirik-lirik nyari perhatian lo. Kamu butuh duitnya kan? Aku ke bank dulu ya ambil duitnya. Kamu buru-buru kan? Iya. Kamu buru-buru Sebentar juga. dulu. Apa? Nanti kamu kalau misalkan di bank mau pulang, Iya. kamu telepon aku dulu Oke. Tapi ingat kamu jangan nakal loh. Mata kamu ngelirik sana sini aku nggak suka. Ceweknya pergi nih, Pergi kesempatan. dulu ya. Oke, kita lihat nih. Ini ceweknya kan pergi ke bank, tadi katanya pergi ke bank. Coba lu godain deh. Ayo Risa. Riz. Lu gimana sih tadi lo nggak kehujanan? Lihat aja tuh lepek semuanya. Lu tadi ngikutin dia kemana tuh? Si orang pintar sama cewek itu. Kebon gitu. Ngapain? Gue nggak tahu dia nyangkul di tanah gitu. Gue di situ ketahuan Terus sama si cewek ini. sepupunya, Iya. ya kita juga nggak tahu nih sepupunya apa bukan kan? Ini Mas lagi ngapain? Ini cowoknya sadar, lu lihat. Tadi kan dia nggak sadar, ini cowoknya normal, lihat. Loh Mas, kok dia biasa-biasa aja sih di sini? Ya, iya, tadi pas lo pergi sama orang pintar tadi, cowoknya keluar normal dari rumah orang pintar tadi. Dia udah sembuh berarti Mas? Bukan, ini pura-pura sakit. Selama ini dia dibohongin kalau menurut gua. Bukan, berarti bener kan curiga gue juga dari awal. Pasti dia cuma pura-pura. Oke, terus. Oh lala. Bruh. Wah, ganjil banget ya cowok. Langsungnya ketawa sih. Ya, ini lucu banget ini cowok lo, ya Allah. Halo. Kamu dari tadi saya liatin kok kayak merhatiin saya ya di situ. Lucu. Masa sih lucu? Kamu tanya, tadi cewek yang tadi siapa, Mas? Kamu sama pacarmu ya? Pacar? Ya itu tadi kan pacar kamu. Pacar? Bukan pacar itu. Itu tante aku. Tante atau pacar? Iya, lepasin dong tangan aku. Apa ya, Ben? Kenapa? Deg-degan. Kenapa? Kamu sakit? Enggak. Terus kamu kenapa? Tulang rusuk aku hilang satu. Oh beneran? Kamu mau dianterin ke dokter? Bisa. Udah ketemu. Itu kamu tulang rusuknya. Bisa aja sih. Ini Sekarang gini aja, kamu pancing, bilang aja kamu orang kaya. Kita pengen lihat. Ini orang kan kayak lagi perlu duit banget nih. Kamu pancing seolah-olah biar kamu tuh seakan-akan anak orang kaya. Sebenarnya sih aku juga lagi cari pendamping yang kayak kamu. Iya, karena buat nerusin usaha keluarga aku juga. Usaha keluarga kamu apa aja? Iya, jadi keluarga aku tuh ada perkebunan kopi gitu, terus taman cengkeh. Pokoknya keluarga aku tuh bisa dibilang orang terkaya deh di Surabaya. Kamu ngomong-ngomong udah punya calon suaminya belum? Belum ada, kan aku lagi Belum cari, makanya kan aku cerita sama kamu. Ya udah, cocok berarti. Kenapa emang? Ya kan aku juga tadi sudah bilang aku juga udah kamu berpengusaha. Kalau memang kamu butuh yang untuk menjaga semua aset keluarga kamu ya kayaknya saya cocok deh. Aku tahu kok siapa yang cocok jadi calon suami kamu. Siapa? Ya aku lah. Kamu wangi banget sih. Ih, bisa aja sih ngegombalnya. Kamu suka gombal ya? Serius? Tunggu dulu. Kenapa? Ini kenapa? Kenapa Mata kamu, emangnya? mata kamu kayak ada bintang-bintangnya deh. Kamu bisa aja, ih. Kamu Mas. Iya, gue juga benci. Cowok kayak gitu lu masih suka sama cowok kayak gitu? Udah jelas-jelas ngebohongin lu juga. Kok pegang-pegang sih kamu? Nggak apa-apa dong. Besok kan aku jadi calon suami kamu. Aduh, masalahnya aku tuh udah trauma sama cowok. Trauma gimana? Ya aku tuh trauma karena cowok itu deket sama aku cuman pengen dapetin harta aku aja. Ya aku tuh beda. Aku tuh udah orang kaya. Kamu tuh nggak usah curiga sama aku. Ini cuman buat bukti aku. Buat kita ke KUA nantinya. Ke KUA? Pipi kamu masih kurang. Kurang gimana? Kurang nempel. Tangannya dong. Tangannya gimana? Ke pipi aku yang samping sini biar kelihatan banget jadinya. Gimana sih? Gini? Nah, ke samping sini.
Mbak. Aku nggak kuat, Mas. Aku nggak kuat. Aku mau keluar. Aku mau keluar. Lapor kita Mia nggak kuat, dia bener nggak kuat, dia minta keluar, dia keluar. Kamu mau nggak? Kamu ngajar banget ya. Ini apaan lagi nih? Kok ada Mas Uya lagi? Tadi di rumah. Tunggu apa? Tadi ada Mas Uya lagi tadi di rumah. Berarti di rumah tadi lo sadar dong? Sadar apa sih? Ini apa-apaan kayak gini? Kamu ngapain peluk? Aku lagi Kamu kerja ya. ngapain? Aku lagi kerja. Kerja apa? Ya kerja cari duit aku tuh kayak gini. Kerja nyari duit harus kayak Cewek gini. maksudnya. Ya Harus bukan dong. peluk cewek. Pegang-pegang cewek. Kamu tuh ngeliat dari mana? Aku meluk-meluk cewek, megang-megang cewek tuh. Kamu ngeliat dari mana? Mau lihat dari mana? Mau tahu nih ya, maaf. Oke, lihat di sini. Ini ada alat pendengar. Dia adalah tim kita. Jadi kamu menjebak saya? Di depan pacarnya si Tony ini ngaku kalau dia melakukan ini karena dia kelilit hutang, dia punya masalah dengan keuangan. Aku bohongin kamu tuh ada alasannya, Yang. Kamu nggak tahu kan aku dikejar-kejar debt collector? Cewek yang di sini siapa? Yang di mana? Yang di sini. Itu tante saya, Mas. Tante kamu Tante saya. masih muda ya? Iya, tante saya masih muda. Banyak tante saya juga yang masih muda. Tante kali. Kamu jangan sembarangan ya. Udahlah, nggak usah kayak begini-gini dibawa-bawa. Kenapa jadi kamu yang marah? Kalau kamu memang gak percaya sama aku, nggak usah kamu jadi pacar aku. Yang marah kan harusnya ceweknya yang marah, yang lihat cowoknya selingkuh. Ini malah cowoknya balik marah. Jangan ikutin aku lagi. Ini yang terakhir ya. Dia mau kemana ya, Mas? Kita ikutin aja. Tapi tadi heran sih, harusnya kan lo yang marah ya. Malah Iya. dia yang marah. Tapi itulah cowok saat dia udah melakukan kesalahan, dia akan marah duluan supaya kesalahannya tertutupi. Pengalaman banget sih, Mas. Dia berhenti, Mas. Dia berhenti. Mobilnya berhenti di pinggir jalan, dia menemui seseorang. Itu masih gembel ya? Gak tahu gue, masa rambutnya kayak gitu sih? Nyeremin banget deh. Di pinggir jalan. Tapi itu dia bawa apa sih? Tuh, dia apa sih? Bawa apa sih itu cowok sih? Kamera itu. Nah, ngapain orang aneh sih? Coba ikutin lagi. Sampai mobilnya berhenti di sebuah rumah gede di Hook. Ini rumah siapa? Kamu nggak tahu rumah siapa nih? Nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu ini rumah siapa. Lu gak pernah diajak sini atau ini rumah Nggak temennya? pernah. Rumah sih Sama gede sekali sih. gak pernah ya? Nggak pernah. Tapi bukan rumah tante-tante yang tadi kan? Tunggu. Loh. Ini yang tadi nih. Ini yang tadi ketemuan sama dia nih. Loh, kok bawa kamera sih? Kok dia diliput? Ngapain sih? Loh, kita ada acara lain kayak kita selain kayak Playboy Jamano nih. Hah? Dia mana? Dia, iya makanya itu cuma satu Ini ada kamera. reality show di dalam reality show. Tuh. Itu di dalam rumah. Lu lihat deh. Lu dapetin. Dia sedang bersama seorang wanita yang tadi pergi ke bank. Tapi di sebelah kiri di depan rumahnya saya lihat orang yang tadi dia temuin di jalan megang kamera kayak lagi nyuting tapi candid kayak diem-diem. Siapa sayang? Itu ada cowok datang. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang marah-marah. Wah, ini siapa nih? Jangan-jangan nih cewek udah punya suami, itu suaminya. Mas Tony! Kamu ngapain di sini? Kamu yang ngapain Ini di ngapain sini? bawa kamera begini? Loh, dari tadi kan kita udah ketemu, Bro. Nggak ada Ada ketemu. apaan sih, Mas? Rame-rame gini cekin malam Nggak saya ada, sama nggak ada tetangga ketemu. deh. Kamu yang jelasin ada apa ini? Enggak, ini saya cuma rekan bisnis Udah doang nih sama apa-apa. dia. Tadi lo sebelumnya. Tunggu. Tadi masalahnya lo transfer dia kan? Iya, tapi Mas tahu dari mana deh? Dari tadi kita ngikutin kamu sebelum kita tahu. Aku transfer 50 juta untuk kamu. Buat apa itu? Aku invest ke dia, aku bisnis sama dia, aku cuma rekan bisnis doang sama dia, nggak lebih. Waktu kamu pergi ke bank, ya dia tuh godain penggoda kita di kafe. Lo tadi kamu sama cewek, tapi katanya tadi kamu ada urusan Emang sama teman. bukan sama cewek, emang ada urusan Bohong tapi nih, sama bohong nih. teman. Pas Kok kamu marah sama dia?
Bukan gitu Mas, tapi Oke, Bapak ini siapa Pak? Bapak ini siapa jadi Pak? Ini istri kedua saya. Nah, ternyata benar kan itu suaminya. Kamu jelas-jelas selingkuh ya. Enggak, Aku Mas. kasih duit Enggak. 50 juta. Mas jangan percaya deh, ini acara apa Udah, sih? aku Jelas. nggak terima. Enggak, Mas. Keluar kamu Mas, dari enggak. sini. Keluar, Mas. kamu keluar. Mas, Keluar. apaan sih? Udah, kamu pergi. Maaf Pak. Nah pertanyaannya ini istri mudanya si bapak-bapak itu hubungannya sama Tony apa? Pergi deh. Ini semua gara-gara kalian ini. Rumah tangga saya jadi hancur. Lu juga ya. Lu ada urusan sama gue, balikin semua duit-duit gue. Pergi. Mbak. Gak usah dorong-dorong dong, Mbak. Biasa Ya lu juga udah diusir sama, lu juga udah diusir. Kita diusir di situ. Di situ Tony akhirnya mengaku bahwa memang ternyata selama ini dia membohongi pacarnya. Udah. Ini beneran ini aku nggak ada selingkuh. Aku emang beneran nggak selingkuh. Emang itu teman bisnis aku emang. Kamu jujur, kamu ada hubungan apa sama dia? Ya oke, emang itu pacar aku juga. Pacar kamu? Kamu jahat, kamu kenapa ngelakuin ini, Mas? Semata-mata untuk bayar utang yang. Aku punya utang sama dia. Utang apa? Utang mas. Modal dia kan pernah saya pinjam. Tapi ya Terus kamu kenapa nggak bisa balikin? nggak tipu mas sebenarnya. Terus kenapa kamu pacaran sama dia? Urusannya apa? Ya karena dia sayang sama aku mas. Kenapa kamu mau? Ya aku terpaksa mas. Terpaksa gimana? Ya, saya kan punya utang sama dia. Saya sebenarnya nggak mau. Tapi cuman saya tuh pengen balas budi aja. Kamu nggak enak sama dia? Enak sama dia. Terus Tiara siapa? Tiara tuh sepupu aku. bener sepupu. Ya kenapa Tiara ikut sekongkol sama kamu? Berarti kan Tiara juga tahu kamu Sekongkol berbohong. dari mana sih? Iya, kamu kan pura-pura sakit. Tiara tadi bawa kamu ke dukun palsu itu. Bener. Ya itu kan anggapannya cuma skenario dari debt collector buat menghindarkan debt collector. Terus tadi yang sama-sama kamu itu siapa? Bobo kamera. Nah, ada cowok yang kamu bawa kamera siapa itu? Oh, itu tuh memang buat properti buat bisnis juga. Maksudnya? Profile aja Maksudnya profil apa? tentang perusahaan kita. Itu caranya pakai begitu, memang pakai kamera. Itu cara salah satu kerjaan aku memang begitu yang. Kalau kamu nggak percaya, besok kita ke rumah mamaku. Ngapain? Ya pastinya untuk membuktikan lah, Mas. Yaudah sekarang aku bawa ke rumah mama kamu. Ya udah, ya apaan tuh. Tapi ini nggak bawa beginian ya, Mas Oya nggak usah diajak ya. Loh, kenapa? Semua-semuanya nggak usah. Kenapa? Ini privasi, Mas. Keluarga, Mas. Enggak, oke, sekarang gini, kamu nggak apa-apa, kita tinggal. Gak apa-apa, Mas. Udah nggak apa-apa, udah. Oke, kamu bawa ke rumah mama kamu ya. Akhirnya walaupun agak terpaksa, si Tony ini mau untuk mengajak si Mia ke rumah ibunya Tony. Nanti kan bisa ditanya ke ibunya Tony kalau Tiara ini sepupunya atau bukan. Oh ya, kamu kemarin jadi tuh ke rumah orang tuanya cowok kamu. Ya, ke ibunya cowok kamu. Gimana tuh, bener? Bener nggak tuh sepupunya? Loh. Hah? Aku nggak jadi ke rumah ibunya. Nggak Gimana jadi. sih? Terus lu gimana tuh masalah Kenapa nggak jadi? Aku ke sepupunya rumah dia? Tiara. Loh, kenapa nggak jadi ke rumah ibunya? Toninya bilang ibunya lagi sakit. Nah, akhirnya itu dia Tiara tuh sepupunya atau bukan? Sepupunya. Lah, tahu dari mana? Kemarin aku ke rumah Tiara. Oh, kamu diajak Tony ke rumah Tiara, ketemu ibunya Tiara. Terus? Terus ibunya minta maaf ke aku. Terus Tiara juga udah minta maaf sama aku, dipaksa sama ibunya. Udah minta maaf sama kamu. Udah minta maaf sama Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kamu yakin itu yang kemarin kamu ngomong sama kamu itu ibunya Tiara? Lo tuh udah berapa lama sih pacaran sama cowok lo? Udah lama. Udah lama? Udah lama. Coba. Coba lihat Lu punya foto-foto lo sama Iya. dia, pacaran sama dia. Ada. Ini kan rumahnya. Loh. Kok dikontrakan? Lu lihat deh. Tuh. Oh iya, bener. Loh, tuh ada orang di depan lagi nyiram-nyiram. Lo kenal gak sama cowok itu? Enggak. Ini bener rumah cowok. Turun yuk. Misi. Toninya ada, Pak? Oh ini saya juga lagi nunggu Tony Pak. Lagi nunggu Tony. Siapa aja sih? Aku yang punya rumah. Hah? Bapak yang punya rumah? Iya. Ini tulisan kontrakan. Oh, dikontrakan loh. Tony kontrak di sini. Jadi dia ngontrak ke sini. Kontrak di sini. Jadi dia bohongin aku dong. Bohongin di mana ya Pak? Dia bilang dia di sini tuh udah dari kecil. Mbak siapanya? Saya pacarnya. Pacarnya. Berarti yang di sini bukan istrinya. Istrinya. Istri? Maksudnya yang di sini tuh? Oh enggak. Takutnya saya juga salah ngomong. Oh, Bapak juga belum tahu pasti. Belum tahu, tapi dia akrab sih. Kadang juga kalau pagi dia berdua berangkat kerja. Pasti ada yang nggak beres nih. Makasih ya, Mas. Ya.
Wah, sekarang gini deh. Oh, ke rumah Mbak yang kemarin. Mbak yang mana? Yang kemarin ada suaminya itu. Yang teman bisnis dia. Yang teman bisnis dia. Iya, teman Iya, bisnis dia. jangan-jangan mereka pacaran sebentar. Yuk. Bukan. Stop. Mobil cowok lo ada di situ kan? Iya kan? Nah, tuh, dia ada di depan rumah tuh. Tuh di depan rumah. Tuh. Satu tim turun dong. Biar kita dengar dia lagi. Tapi kita lihat dia lagi kayak ribut loh di situ. Oke Lan, turun Lan, tolong Lan, mendekat Lan. Coba dong bawa alat penyadap yang panjang tuh, yang stick yang panjang biar kita bisa dengar. Lu tahu nggak ini isinya apa? Jadi lu mau apaan? Ini tuh bukti selingkuhan lo. Ya gue maunya lu lunasin utang-utang gue. Oh, gue ngerti. Berarti kamera yang kemarin, ya ada kameramen, orang yang bawa kamera itu. Buat barang bukti. Dia ngejebak cewek ini, dan dia ngancem mau nyebarin rekaman hubungan mereka ke teman-teman suaminya. Masa sih, Mas? Nah itu lu denger tuh. 10 juta. Tapi presisi ini nggak sama lo. Biar gue yakin lo udah transfer ke gue 10 juta. Oke, gue transfer sekarang. Dia minta transfer rekaman, dia transfer 10 juta. Tapi sekarang kita pertanyaannya nih, dia butuh duit ini buat apa lagi? Kamu kemana? Nanti dulu. Dia gini. Dia pergi. Kita, Tapi aku harus tahu. Dia pergi. Kita ikutin. Kita ikutin. Dia ikutin. Jalan. Kita ikutin lagi mobilnya Tony sampai kok ini mengarah ke rumah orang pintar yang kemarin. Yang saya yakin ini pasti dukun palsu, bener loh. Dia berhenti di situ dan di situ. Kok dia balik ke rumah dukun yang kemarin sih, Mas? Iya. Tuh. Dia ngapain sih? Dia ngasih uang, Mas. Cowok lo turun. Kan udah gue bilang nih pasti Mereka dia sekongkol. Kan sekongkol. udah nggak percaya tuh sama si Tiara itu, Mas. Emang udah jahat tuh Tapi cewek. pertanyaan itu benar-benar sepupunya atau bukan? Bener ya? Kok malah dipeluk? Katanya sepupuan. Sepupuan kayak gitu. Mau keluar. Mas Tony! Kamu apa-apaan sih? Kamu ngapain begitu, ha? Kamu ngapain begitu-gitu? Hah? Ngapain? Kamu dukun palsu kan? Saya nggak takut sama kamu. Kamu orang pintar palsu kan? Lu emang dari awal emang udah jahat ya. Ngaku-ngaku sepupuan sama jahat ya. Lu kenapa? Lu kenapa? Lu dukun ya? Oh, dukun. Ayo. Udah dukun ya? Ayo, santet gua coba. Ayo kirimin. Apa? Gua nggak berasa. Oke, sekarang gantian. Kan lu gue notice ini. Ya. Lu kan dukun. Saya ngaku. Nah, ngaku. Kamu dukun bukan? Nah, apa? Oh, gini. Kayak orang stres lu. Lu sepupuan atau bukan? Gue tanya. Jawab aja jujur. Bukan, kita pacaran kok. Kita pacaran. Tuh kan, emang tuh cewek. Jadi gini ya. Ini memang pacar aku. Jadi kamu selama ini bohongin aku dong? Iya, emang aku bohongin kamu. Kamu tuh terlalu lemah. Kamu tuh gampang ditipu. Itu cowok jago Kamu ya tuh nggak bisa omongan bikin kamu bahagia jadi aku. cewek. Ayo sayang yuk. Udah, kita putus. Lemah. Biasa aja kali. Jadi kita baru tahu kalau memang Tony ini memang kerjasama dengan Tiara. Dia butuh duit, terlilit utang karena apa saya nggak tahu. Ya dia memanfaatkan pacarnya juga. Ya dia punya hutang di kanan kiri. Ya udah, inilah playboy zaman now. Udah, lu harus move on dari dia. Lu tuh cewek baik. Ingat, lu tuh cewek baik. Lu bakal dapet yang lebih baik dari dia. Oke? Udah, lu jangan sedih lagi ya. Gimana masih? Ya udah, yuk.